Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok CAD-CAM Horizontal Stirling Motor yang beranggotakan yang pertama ada Ahmad Maulana dengan NIM 06100204017, Audatus Nadi Putra 061004015, Indra Gunawan 06100204012, Khairul Anam 061002018, dan Raudi Reski 06100204026. Kami akan menjelaskan 3D pemodelan CAD dan komponen beserta assembly-nya menggunakan software SolidWorks. 3D modeling sendiri adalah sebuah teknik dalam komputer grafis untuk memproduksi representasi digital dari suatu objek dalam 3 dimensi, baik benda mati maupun benda hidup. Dalam hal ini adalah seperti komponen-komponen mesin atau assembly mesin utuh. Pemodelan sendiri adalah membentuk suatu benda-benda atau objek, membuat atau mendesain objek sehingga terlihat seperti hidup. Pemodelan yang kami gunakan di sini adalah 3D modeling, yaitu berbasis feature, di mana fitur-fitur dalam pemodelan ini mirip dengan operasi permesinan, misalnya extrude, kemudian ada revolve, juga ada proses sweep yang berkaitan dengan proses permesinan yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan tahap-tahap pembuatan dua komponen yang akan dan juga assembly-nya yang akan dijelaskan oleh masing-masing anggota. Terima kasih. Halo, saya Khairul Anam. Di sini saya akan menjelaskan gimana kita buat komponen heat exchange cylinder. Menu new ya untuk gambar baru. Terus kita pilih part. Oke. Terus nanti kita pilih nih sketch. Sketchnya yang mana? Kita bisa pilih top atau yang lainnya. Kalau saya lebih milih rectplane ya. Kita pilih line ya untuk gambar sketch tadi, itu kan kayak sembarang nggak apa-apa, yang nanti kita samain biar lurus gitu, bikin horizontal. Terus habis itu kita masukin nih dimensi-dimensinya. Atau 25 kita bisa pilih ya. Terus yang atas 150. Jadi kayak semacam gini kan, kayak screw gitu. Jadi dari sketch yang tadi kita bikin tuh, nah ini kita masukin atau gunain fitur untuk bikin jadi 3 dimensinya. Di sini ada baris ini ya, atau menu fitur. Kita tinggal klik nih. Kliknya apa? Kliknya itu revolve. Revolve ini untuk membentuk gambar yang 2D kita bikin tadi menjadi 3D secara muter 360 derajat. Nanti akan gambarnya kayak gini nih yang tadi kita sketch gitu. Di sketch lagi, menu sketch ya tadi. Terus kita pilih bidang yang akan kita lubangi. Nah tadi kan lubangnya di tengah ya, center ya. Kita stop di sini nih. Nah kita stop di sini dulu. Nah bidang ini yang akan kita lubangi. Kalau udah klik, kita pilih menu lingkaran ini nih yang ada di atas nih. Kita masuk centerin line-nya di tengah. Nah tinggal ditarik nih. Bentar. Nah tarik. Nah dari lubang yang sudah kita buat, kan baru acuannya doang nih. Nah kita pilih menu namanya, kita di feature ya. Feature itu extrude cut. Nah jadi dia akan panjang gitu. Nah kalau sudah di extrude cut,
biar tembus sampai full komponen, kita pilihnya menu through all. Lubang yang kita bikin tembus sampai full komponennya, tuh kelihatan kan. Nah, di situ ngapain? Nah, kita bikin nih, kita bikin untuk sirip-siripnya. Gimana cara bikin sirip-siripnya? Kita balik lagi ke sketch, kita bikin acuannya ya. Nah, tadi mana ya? Ya, sketch yang ini kita klik, kita bikin acuannya nih teman-teman, yang tadi. Nah, jadilah kotak kayak gini nih teman-teman nih. Nah, udah bikin kotak gini, biar dapat lubang sampai yang kayak tadi, kita gunain menu ini. Kita pilih cut revolve yang tadi, lubang kotak yang kita bikin tadi. Oke. Nah, di titik yang menu cut revolve untuk yang kotak kita tadi bikin. Garis sumbunya yang tadi ya teman-teman ya, yang di tengah itu. Jadilah kayak gini nih. Jadi sirip-sirip yang tadi itu sebenarnya lubang kotak yang kita cut revolve itu nanti jadi sirip-sirip yang kayak gini. Kemudian kan udah jadi satu nih, kan tadi banyak ya teman-teman. Kita ada menu namanya klik ya, ada menu namanya linear pattern. Nah, untuk yang linear pattern nanti akan dijelasin oleh teman saya. Oke ya, gitu ya teman-teman. Baik, nama saya Indra Gunawan. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang pembuatan heat exchange cylinder. Sebelumnya telah dibuat cut revolve dengan bentuk yang seperti sebelumnya, dan sekarang saya akan menjelaskan step berikutnya, yaitu pembuatan linear pattern. Ya, apa itu linear pattern? Yaitu pengulangan dari feature yang telah dibuat secara linear sesuai dengan sumbu yang ditentukan. Hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat, pengulangan tersebut bentuk linear sesuai garis sumbu tengah dengan arah garis sumbu tengah. Nah, untuk membuat linear pattern, pertama-tama kita pilih dulu menunya pada linear pattern. Itu ini menunya. Bisa kita lihat seperti ini prosesnya. Kemudian pertama kita pilih directionnya dulu, yaitu arah di mana kita akan membuat linear pattern tersebut, yaitu aksis tengah yang telah dibuat sebelumnya. Dan setelah itu kita pilih mau pengulangan dilakukan berapa kali pengulangan. Nah, di situ saya sebutkan ada 7 kali pengulangan, dan dengan jarak masing-masing pengulangan itu 7 mili. Kemudian terakhir kita pilih fitur apa saja yang mau kita ulang. Yaitu di sini saya memilih cut revolve yang telah dibuat pada bentuk drawing sebelumnya. Bisa dipilih dari sini, kemudian cut revolve 2 untuk judulnya. Hasilnya akan seperti ini. Kalau lihat, jika kita pencet OK, akan jadi seperti inilah. Ada beberapa sirip yang terbentuk dalam
dalam part tersebut. Kemudian kita lanjutkan setelah terbentuk linear pattern. Selanjutnya kita akan membuat lubang baut pada permukaan depan. Nah, untuk membuat lubang baut kita hanya memerlukan membuat sketch pada permukaan depan, dan membuat sketchnya itu tinggal membuat lubang dengan diameter 5 mili pada 4 bagian dengan center. Kita bikin center line-nya dulu. Pastikan semua lubang ini sejajar ya, jadi bentuknya akan simetris. Kemudian setelah selesai, tinggal pilih OK saja dan lakukan cut extrude seperti biasa. Pilih cut extrude-nya itu akan kita opsinya itu up to next aja, biar dia lubangnya nggak sampai ujung semua ujung-ujung dari benda. Jadi up to next saja. Jadi cuma hanya sampai sirip pertama selesai dilubangi dan akan berbentuk lubang seperti itu. Oke, setelah kita membuat cut extrude, selanjutnya pada setiap lubang kita akan membuat chamfer untuk agar lebih mudah memasukkan baut. Pada chamfer, pilih saja menu chamfer, pada menu fillet, klik bawahnya, terus kemudian klik chamfer. Setelah chamfer diklik, itu mudah kita bikinnya. Pertama kita klik permukaan yang ingin di chamfer. Seperti ini, karena ada 4 lubang, jadi akan dibuat 4 permukaan yang akan di-chamfer. Setelah selesai, kita pilih saja, kita tentukan ukuran chamfer, yaitu 0,5 mili dengan sudut 45 derajat. Setelah selesai, OK. Kita tinggal klik OK saja. Hasilnya akan seperti ini. Jika di zoom, ada chamfer untuk mempermudah memasukkan baut. Nah, kemudian setelah chamfer terbentuk, kita selanjutnya akan membuat ulir dalam. Setelah chamfer terbentuk, kita akan membuat ulir dalam dengan menu thread. Apa itu menu thread? Menu thread itu bisa diakses dari Hole Wizard. Kemudian pilih thread. Setelah pilih thread, kita tinggal memasukkan saja spesifikasi ulir yang kita mau itu seperti apa. Contohnya, kalau saya itu memilihnya itu tipenya metric die dengan ukurannya M1 M1,2 kali 0,25. Kemudian saya pilih extrude thread. Dan setelah itu tinggal kita OK saja, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Akan terbentuk ulir dalam dari lubang-lubang tersebut, dari satu lubang ini. Dan langkah terakhir yaitu kita tinggal mengulang step ini dalam bentuk circular pattern. Seperti langkah sebelumnya, tinggal untuk circular pattern itu mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan linear pattern. Bedanya kalau circular pattern itu sumbunya berbentuk lingkaran. Bisa dilihat seperti ini. Nih, kita pada bedanya itu directionnya itu berbentuk lingkaran. Kalau linear kan berbentuk garis lurus ya. Kalau ini dia berbentuk lingkaran. Tinggal kita pilih saja pertama directionnya, kemudian kita pilih 360 derajat ya, untuk diputar. Kemudian jumlah ulir yang mau kita ciptakan ada berapa? Kalau di sini kan kasusnya ada 4, jadi kita pilih 4. Kemudian kita pilih fitur yang akan kita buat circular pattern, yaitu thread yang tadi, thread yang sebelumnya. Nih. Di sini tinggal kita pilih saja threadnya, tinggal kita klik. Mungkin kita kliknya dari sini aja ya. Oke.
Nah, begitu tinggal ketika kita klik OK, hasilnya itu folder yang tadi akan terbentuk pada semua lubang. Dan dengan ini pembuatan heat exchange cylinder telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raudi Reski Ramadan dengan NIM 06-100-200-4026 dari kelas CAD/CAM mahasiswa mesin ekstensi FTI Universitas Trisakti. Baik, kali ini saya akan menjelaskan pembuatan crank rod pada SolidWorks. Jadi pertama crank rod itu kita buatnya seperti ini. Nah, ini mulanya dari sketch yang kita bikin. Sketch kita bikin dengan right plane. Nanti hasil sketchnya itu seperti ini. Nah, nanti di right plane dari sketch yang udah jadi, proses pembuatannya pertama kita pilih slot. Di sini kita pilih slot 1. Setelah itu pilih lingkaran yang ini, di titik sembuh yang ini, di titik tengahnya, dan juga yang di sini kita bikin. Lalu kita bikin satu di tengah seperti ini. Di sini juga. Dan juga di sini kita bikin lingkaran juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita berikan ukuran. Kita berikan ukuran sesuai dengan ukuran-ukuran ini. Kalau sudah kita berikan ukuran, kita bisa melanjutkan untuk menggunakan fitur extrude atau extrude base. Extrude base ini ada menunya extrude boss atau base. Nanti setelah dipilih menunya akan muncul seperti ini. Nah, ini boss extrude-nya. Tadi kan kita bikinnya di right plane. Kalau di sini karena konturnya sudah terpilih dari scan yang telah kita buat. Ini pilihan dari menu extrude boss-nya. Arahnya itu mid plane. Nanti akan terbentuk dua arah di sisi kanan dan sisi kirinya. Kalau kita lihat dari sini. Tinggal kita berikan ukuran 6 mili. Ini kita pilih OK. Hasilnya nanti langsung seperti ini. Jadi lubang-lubang ini tidak perlu kita buat lagi, hanya perlu dengan satu sketch. Kalau sudah, ini bisa kita lanjutkan dengan menggunakan menu chamfer. Nah, menu chamfer ini ada di sini. Di menu fillet ada pilihan chamfer. Nanti akan muncul fitur seperti ini. Dari menu chamfer ini, edge-nya yang kita pilih itu dua edge yang ada di sini, 1 dan 2. Kita kasih ukuran berapa ketinggian chamfernya, terus sudut chamfernya itu kita pakai berapa derajat, tinggal kita masukin. Terus kita OK, dan hasilnya akan langsung otomatis seperti ini. Jadi sudah chamfer otomatis. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Trisnadi Putra dengan NIM 06-100-200-4015 dari kelas ekstensi jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Raudi Reski untuk pembuatan crank rod. Step selanjutnya adalah membuat
sketch pada face untuk di extrude card dengan profil seperti itu. Pembuatan sketchnya adalah di sini kita pilih plane face yang di sini. Kemudian pertama buat rectangle, dimensi bebas nanti diatur menggunakan smart dimension. Kemudian buat lingkaran, satu center dengan lingkaran yang sudah digunakan. Buat juga di sisi yang berlainan. Kemudian masukkan dimensi dari lingkaran tersebut 9,5, diameter 9,5. Juga di sisi yang berlawanan. Kemudian masukkan dimensi lebar daripada persegi panjang. Panjang mengikuti atau tangan dengan lingkaran yang sudah dibuat, yaitu diameter 9,5. Panjangnya juga menyesuaikan dengan titik center daripada lingkaran tersebut. Kemudian kita trim. Step selanjutnya adalah trim entities, lingkaran dengan garis lebarnya. Juga dengan sisi yang berlawanan. Kemudian garis masih masih kuning. Untuk membuat garis menjadi hitam, ada beberapa connection yang kita hapus. Kemudian buat garis bantu, garis tengah, agar sketch ini menjadi fix atau hitam semua, fully defined. Kemudian fillet entities, masukkan fillet parameternya 1 mm. Kemudian klik lingkaran dan garis lurusnya sehingga terbentuk fillet seperti ini. Kemudian klik checklist. Sketch fillet sudah terbentuk, lalu exit sketch. Kemudian extrude cut. Extrude cut sedalam extrude cut sedalam 1 mili. Kemudian checklist. Kemudian untuk sisi yang berlawanan juga harus terbentuk profil seperti itu. Kita gunakan mirror feature. Kemudian kita gunakan right plane sebagai, kemudian feature-nya extrude cut yang tadi kita klik, lalu otomatis terbentuk feature yang tadi sudah kita buat tanpa perlu bersusah payah membuat sketch lagi. Demikian proses pembuatan crank rod yang sudah saya dan Raudi Reski jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Sujanatmaja,
mahasiswa ekstensi Universitas Trisakti dengan NIM 0610020040117. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses assembly dari Stirling engine yang sudah kami kerjakan sebagai tugas UTS semester pertama di Universitas Trisakti. Nah, ini sudah ditampilkan hasil dari full assembly. Jadi dari proses assembly ini menggunakan software SolidWorks. Pertama yang akan kita lakukan sebetulnya dari assembly ini, kita membuat 3 sub assembly untuk menyelesaikan full assembly ini. Nah, sub assembly-nya itu yang pertama ada assembly base. Base-nya itu terdiri dari, ini ada silinder. Base-nya itu ada standar, ada silinder, ada base part, ada silinder packing, ada support. Nah, ini supportnya. Jadi pertama yang kita lakukan untuk assembly itu, kita masuk ke menu. Di sini ada menu, buka new, pilih assembly. Oke. Nah, sudah masuk di menu, sudah masuk di assembly, bikin assembly. Kita buka filenya, buka partnya yang kita butuhkan, cari di mana kita simpan filenya. Yang pertama itu kita buat sub assembly 1, yaitu ada base, ada standar, ada support. Base, standar, support, dan satu lagi base, standar, support, ada silinder dan silinder packing. Nah, kita buka, browse, open. Nah, kita letakkan masing-masing dari setiap komponen. Kita letakkan sembarang dulu permulaannya di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tentukan. Nah, ini setiap komponen yang sudah kita input, ini semua bisa digerakkan. Kecuali pasti part pertama yang kita input ini berada dalam kondisi fix. Kondisi fix ini dimaksudkan sebagai acuan pertama, yang mana yang akan acuan pertama dari part-part yang akan kita assembly. Di acuan pertamanya ini si base, tapi karena base-nya ini posisinya belum tepat, di sini bisa kita float supaya si base-nya ini bisa bergerak. Nah, jadi belum ada acuan. Gimana cara menentukan acuannya? Cara menentukan acuannya kayak gini. Kalau misalnya ternyata ini face-nya terbalik, ini bisa kita rotate dulu. Kalau agak susah rotate-nya di sini, bisa menggunakan move rotate komponen. Ada menunya di move komponen, rotate komponen, kita oke. Sudah, kalau sudah, sekarang, nah, bagian bawah ini, kita mate. Apa maksudnya mate? Mate ini maksudnya untuk mempertemukan, mate ini nanti ada beberapa menu, untuk mempertemukan atau mensejajarkan atau menyamakan titik pusat dari part-part yang sudah kita buat. Nah, kita buat base-nya, dari base-nya dulu, kita mate. Surface bawahnya dari base, kita mate dengan, bisa kita buka di sini story-nya, dengan top plane dari lembar gambar yang sudah kita buat. Nah, ini oke. Karena posisinya masih agak kurang enak dilihat. Kalau agak kurang enak dilihat, bisa kita buka di sini. Nah, base-nya ini karena kita buatnya dari part, bisa kita lihat dia punya plane. Dari setiap part itu punya plane. Plane dengan plane bisa kita mate atau kita coincident nanti di menu mate-nya dengan arah yang kita inginkan. Misalnya kayak gini. Nah, ini front plane dengan front plane. Kita coincident. Jadi posisinya pas di tengah-tengah. Oke, kalau ini sudah oke, kita tutup dulu menu mate-nya.
Lalu base-nya kita fix. Jadikan acuan kembali, karena posisinya sudah tepat. Kalau sudah seperti ini, pertama kita cari bagian pertama yang akan saya assembly di sini, si standar. Kita cari acuannya. Nah, acuan dari standar ini, karena standar ini nanti posisinya akan ada berada di sini, seperti dari yang sudah saya tunjukkan di halaman sebelumnya, kita ambil acuan. Nah, acuannya dari standar ini ada lingkaran atau lubang, ada lubang di sini. Kita bisa pilih lubang 1 dan satu lagi lubang di sini. Tekan kontrol, kita pilih 2 lubang ini. Nah, ini kita pakai menu concentric. Posisinya akan seperti ini, tapi belum selesai karena minimal biasanya untuk mensejajarkan atau untuk menyamakan posisi menghadap satu sisi atau menghadap sisi yang lainnya dengan lubang itu butuh 2 sampai 3 lubang, maksimal menggunakan 3 lubang biasanya. Di sini karena ada 4 lubang dan lubangnya ini posisinya semuanya sejajar di satu garis yang sama, kalau kita ambil titik pusatnya, kita hanya butuh 2 lubang di ujung atau 2 lubang yang kecil ini di tengah, atau bisa lubang yang ini dengan lubang yang ini. Ya. Nah, tapi saya di sini menggunakan lubang ini sebagai acuan kedua dan ini. Kalau sudah menghadap posisi yang tepat, face base di bagian atas dengan face dari standar di bagian bawah, kita mate dengan menu mate coincident agar kedua face ini menempel. Nah, dia otomatis. Mudahnya kalau di SolidWorks, beberapa langkah ini bisa otomatis langsung terbaca apa yang kita butuhkan. Ini oke. Kalau sudah selesai kita tutup. Nah, dari langkah-langkah yang sudah dijelaskan, kita bisa menyelesaikan part-part berikut, part-part yang selanjutnya dengan cara yang sama, hingga hasilnya menjadi seperti yang akan Ini adalah hasil dari assembly pertama, assembly base, dengan cara-cara yang sudah dijelaskan. Lalu setelah kita mengassembly semua bagian-bagian dari base, kita bisa mengisi lubang-lubang ini. Lubang-lubang ini bisa digunakan library yang sudah disediakan add-ins dari SolidWorks. Kita buka design library, buka toolbox. Kalau di sini nggak ada, karena kebetulan saya tidak memiliki add-in di dalam SolidWorks saya, jadi tidak terbaca di sini. Tapi kalau ada nanti di salah satu komputer yang lain atau di salah satu pengguna lain sudah menginput add-in, bisa menginput add-in-nya seperti ini. Kalau sudah kita input add-in, untuk mengisi bagian-bagian ini cukup kita menggunakan circular pattern. Masuk ke circular pattern, kita pilih yang mana yang mau kita pattern, misalnya ini. Nanti tinggal kita tentukan bagian-bagian yang mana yang akan kita pattern. Hasilnya menjadi seperti berikut ini. Nah, ini bagian dari circular pattern-nya. Jadi pertama, untuk circular pattern, atau kita memindahkan atau mengcopy bagian part-part tertentu, pertama, circular pattern itu kita pilih komponennya. Misalnya saya sekarang pilih komponennya yang ini, lalu kita pilih arah atau sirkularnya, lingkaran yang menjadi acuan dari komponen ini untuk mengisi sisi-sisi tempat-tempat tertentunya. Seperti ini. Nah, di sini saya pilih arahnya ini, edge dari lingkaran yang ada di bagian silinder ini. Sehingga dia mengisi di sini. Nah, kita bisa masukkan 360 derajat. Jumlahnya ada berapa part? Masukkan jumlahnya 4, kita oke. Oke, nah dia akan otomatis terisi seperti ini. Nah, yang kedua adalah assembly dari heat exchanger cylinder.
bagian dari subassembly heat exchanger cylinder ini hanya memiliki dua part, yaitu silinder heat exchanger cylinder dan heat exchanger cylinder head. Caranya kita sejajarkan dulu atau kita satukan titik pusat dari lubang ini, lubang yang di sini, dengan bentuk tabung ini, bentuk tutupnya si cylinder head ini. Kita sejajarkan dengan mate, kita pilih, nanti terpilih otomatis dia akan memilih concentric mate. Kita oke, dia akan sudah sesuai. Nah, kalau sudah di concentric mate, posisinya tidak akan bisa bergerak kecuali dia masih di satu titik yang sama, satu titik pusat yang sama. Jadi bisa bergeraknya hanya sepanjang sumbu ini aja. Kalau ininya anggapan ini sumbu X, berarti dia hanya bisa bergerak sepanjang sumbu X. Dia tidak bisa bergerak ke arah sumbu Y atau ke arah sumbu Z. Nah, sudah seperti itu, tinggal kita satukan. Cari phase-nya. Phase yang ini dengan phase yang akan berhimpit untuk menutup heat exchanger cylinder tersebut. Oke. Kalau di sini kan terlihatnya masih agak kurang jelas, tapi kalau sudah kita oke, nah dia akan membentuk seperti ini. Ini adalah assembly kedua, subassembly kedua, yaitu assembly heat exchanger cylinder. Selanjutnya kita akan mengerjakan assembly ketiga, yaitu assembly heat exchanger piston. Nah, subassembly yang ketiga ini assembly dari heat exchanger piston. Dia ada heat exchanger piston exhaust, heat exchanger piston head, heat exchanger piston shaft, dan heat exchanger piston tube. Tidak jauh berbeda, caranya tinggal kita konsentrik, lalu ada satu bagian yang harus ada beberapa phase yang kita koinsiden, hingga hasilnya akan menjadi seperti berikut ini. Kalau sudah kita buat subassembly-nya, kita bisa melakukan full assembly dengan cara mengassembly 3 subassembly yang sebelumnya dan mengassembly beberapa part yang terpisah. Tekan dulu assembly 1, open, tekan di sini. Oke, dia pasti ini sudah otomatis fix, tidak akan bergerak. Nanti kita isi di beberapa bagian ini. Nah, pertama kita masukkan dulu insert komponen-komponen yang kita butuhkan.
ini sudah kita masukkan. Sekarang kita akan menyelesaikannya satu persatu. Pertama, piston pin. Karena piston pin ini dan crank rod, posisinya crank rod ada di tengah-tengah piston pin. Mudahnya kita pilih 2 phase. Kita pilih 4 phase, phase 1, phase 2 dari piston pin. Lalu phase dari crank rod. 3, 4. Muncul menunya nanti. Nggak muncul, nah, kita masuk ke menu mate. Nah, pertama kita konsentrik dulu lubang ini. Nah, piston pin. Konsentrik. Sudah dikonsentrik supaya dia tidak bergerak terlalu jauh. Prosesnya harus ada di tengah. 2 phase, 4 phase, 1, 2, 3, 4. Nah, ada menunya distance. Kalau dengan menu distance ini agak susah, nanti ada menu namanya width supaya dia tepat berada di tengah-tengah. Nah, di sini ada menunya. Pertama, kita masuk ke mate, menu mate, lalu ada menu advanced mate. Advanced mate, pilih width. Kita tinggal pilih 1, 2, 3, 4. Nah, dia posisinya nanti akan tepat berada di tengah-tengah. Seperti itu nanti akan saya sampaikan proses assembly secara keseluruhan hingga menjadi Stirling engine penuh. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan explode view dari full assembly Stirling engine. Dari explode view ini nanti akan saya jelaskan bagaimana step-stepnya melakukan assembly dari Stirling engine ini. Karena teknik-teknik dari assembly-nya sudah dijelaskan sebelumnya, maka saya akan langsung menjelaskan step-step assembly-nya. Kita buka di Animate Collapse. Oke. Ini adalah prosesnya, proses dari assembly tersebut. Satu persatu kita assembly hingga menjadi kesatuan secara utuh. Oke, sekarang kita stop, lalu kita balik ke awal. Jadi proses yang pertama, saya setelah mengassembly base, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya mengassembly base terlebih dahulu, lalu bagian-bagian dari piston. Tapi sebetulnya proses assembly ini akan lebih mudah kalau kita kerjakan seperti ini. Step pertama, di sini ada cylinder cover, karena ini bagian yang akan menjadi acuan dari crank rod dan crosshead, akan menjadi acuan dari crank rod, di mana crank rod nanti ini akan menggerakkan piston ini. Kita assembly piston dulu pertama, assembly piston menjadi acuan. Setelah pistonnya sudah assembly, si heat exchanger silindernya juga kita mate. Di prosesnya seperti ini. Pertama, saya konsentrik atau saya satukan sumbu dari shaft, lubang dari cylinder cover. Nah, ketika saya sudah satukan sumbu, bentuk tabung dari cylinder cover ini harus saya satukan juga sumbunya dengan lubang yang ada di standard part atau lubang yang ada di assembly base, lubang yang ada di standard part assembly base ini. Nah, konsentrik dari lubang ini ada 2 acuan. Pertama, acuan lubang yang ini, yang besar, yang di atas. Yang kedua adalah lubang yang kecil di bawah. Dan ini jangan sampai tertukar. Karena kalau tidak sesuai dengan acuan, tidak akan tepat posisinya nantinya. Kalau sudah, bagian dari silindernya ini, dari bagian ini juga saya konsentrik dengan heat exchanger cylinder, lubang yang ini.
Jadinya hasilnya seperti ini. Nanti setiap phase 1 ini akan konsentrik dengan phase yang ini dan akan konsentrik dengan lubang-lubang di sini. Bisa dipilih acuannya dari 4 lubang ini, cukup 2 acuan, tidak perlu semuanya. Jadi hasilnya seperti ini nanti prosesnya. Nah, ketika sudah seperti ini, baru disatukan bagian-bagian dari silinder yang ada di assembly pertama. Pertama, saya akan menyatukan dari crank rod dan piston pin. Seperti sudah dijelaskan menggunakan widget. Jadi posisinya tepat berada di tengah. Widget ini untuk memposisikan sesuatu yang berada di antara biasanya. Nah, karena bagian dari piston ini juga crank rodnya berada di antara lubang ini juga menggunakan widget. Cara widgetnya, mate widgetnya itu ada di advanced mate. Pilih phase 1 bagian dari ini, phase 2 di sini. Nah, phase 3 dan 4-nya itu tidak perlu. Perlunya hanya 3 phase karena ini bentuknya silinder, jadi phase-nya tentu saja pasti silinder ini. 3 phase cukup, hasilnya seperti ini nanti. Nah, ini bagian-bagian ini harus diassembly. Pertama ada pin di sini, ada slide, lalu ada crank rod, ada crosshead maksudnya crosshead ini di bagian dari slide tadi. Nah, di bagian dari slide ada lubang dan di crank rodnya juga ada lubang. Ini harus dikonsentrik karena nanti posisinya dia akan konsentrik dengan shaft heat exchanger. Sudah seperti ini, silinder pistonnya kita konsentrik dengan silinder yang ada di sini. Nah, posisinya nanti dia seperti ini. Ini dikonsentrik, lalu nanti bagian ini akan konsentrik ke sini. Selanjutnya baru saya assembly bagian dari flywheel untuk bagian akhirnya. Prosesnya tidak jauh berbeda. Pertama saya konsentrik shaft ini dengan flywheel, shaft flywheel dengan flywheel. Saya konsentrik lubang bearing ini dengan shaft. Lalu lubang di sini, bagian ini dulu. Di sini ada phase dari shaft di ujung sini. Ini saya konsentrik dengan phase yang ini, supaya flywheel-nya akan ikut bergerak ketika shaft-nya juga berputar nanti. Di sini saya kunci. Di sini ada baut yang menjadi pengunci shaft-nya. Jadi dia akan bergerak sesuai ketika sudah dikunci dengan konsentrik. Bagian dari pin ini nanti dikonsentrik. Dikonsentrik lalu dikoinsiden dengan bagian dari shaft-nya. Prosesnya hasilnya nanti seperti ini. 1 2 maaf, dia proses mundur, kita ulang. Proses maju. Nah, prosesnya seperti ini bagian dari silinder, ini crank rod dan crosshead kita satukan, baru dikonsentrik ke silinder base. Nanti dikonsentrik di bagian lubang dari crosshead ini kita konsentrik ke shaft yang di heat exchanger silinder. Step selanjutnya bagian-bagian dari flywheel. Nah, ini seperti ini prosesnya. Seperti ini. Nah, ini nanti di mate, setiap phase yang bertemu di mate, bagian phase ini nanti akan di mate, phase ini dengan phase counterweight ini di mate ke sini. Nah, phase dari shaft ini harus di coincident atau harus di mate dengan coincident di bagian counterweight supaya shaft-nya akan
akan mengarahkan juga flywheelnya bergerak bersamaan dengan counterweight. Jadi semuanya bergerak secara seirama dengan sesuai. Nah, kalau saya gerakan counterweight, otomatis dia akan bergerak karena bagian-bagian dari mat-nya sudah tepat. Jadi pin ini mengunci counterweight agar di sini juga di face dari pin ini harus koinsiden di sini. Jadi counterweight A dengan counterweight B terkunci melalui pin. Nah, counterweight ini juga menjadi acuan flywheel bergerak yang terkunci dari shaft flywheel. Kalau dia nggak dikunci, nanti kemungkinan satu tidak bisa bergerak, tidak bisa berputar tidak bisa berputar silindernya, atau salah satu berputar tapi yang lainnya tidak ikut berputar. Seperti itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf sebagai bagian akhir dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.